Selamat datang pemirsa ke Business Inspiration. Saya Coach Cynthia Wiharja. Saya adalah firm owner dari Action Coach South Jakarta. And again, Business Inspirations adalah sebuah program di mana kita bicara dengan berbagai macam narasumber dari dunia bisnis yang sudah atau sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam bisnisnya. Goal kita di show ini adalah memberikan Anda bukan hanya strategi-strategi mereka, tapi justru pola pikir dan strategic thinking behind strategies yang mereka gunakan itu. Jadi, it's about real business, real people, and real inspiration. So I hope you stay with us. Hari ini narasumber kami adalah Bapak Irfan Setiaputra, yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia telekomunikasi, dan beliau adalah Direktur Utama PT Inti, Industri Telekomunikasi Indonesia. Dan topik kita hari ini adalah turnaround yang ganas, ya. Soalnya si Bapak Irfan ini adalah tokoh yang telah men-turn around bisnis PT Inti dari ruginya 15,32 miliar menjadi laba 3,9 miliar. Dan tahun ini target laba Anda katanya 28 miliar. Ya, jadi ini luar biasa sekali, bukan turn around lagi, ini udah spinning around in circles ya Pak ya. Interestingly, ada beberapa hal yang interesting. Biarpun masih rugi, gaji karyawan naik 40% ya Pak ya. Strategic business unitnya dipecah ya dari 5 menjadi 20 fungsi ya. Bahkan beliau ini suka di compare sama seorang Jack Welch. Ya, so more to come. Tapi yang penting perusahaan ini terus sukses dan terus maju, dan beliau sudah mendapatkan penghargaan sebagai International Business Machine Star, the Best CEO, dan Top Leader Award ya. And looking at your face, kayaknya kok kaget kayak baru pertama kali dengar award ini. Jadi looks like a very humble man as well ya. So mari kita mulai aja ya Pak ya. Can you What do you love, Pak? Apa yang Anda cintai dengan proyek-proyek turnaround seperti ini? Well, sebenarnya antara mencintai sama kewajiban gitu ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit boleh ya. Jadi boleh, pada waktu saya diminta untuk megang PT Inti, jawaban saya bisa yang lain nggak? Jadi Inti tidaklah dikenal sebagai sebuah perusahaan yang semua orang pengen masuk, nggak seperti kayak Telkom atau Pertamina gitu di kelas BUMN gitu. Tapi berhubung pada waktu itu memang Pak Menteri BUMN pada waktu itu Pak Sof yang meminta saya di sana, jawaban saya simpel pada waktu itu, saya terima kasih atas penghargaan, tapi boleh nggak saya lihat dulu untuk kemudian melihat apakah saya bisa bring value to this company apa tidak gitu. The good thing dengan Inti pada waktu itu adalah even negatif segala macam, ada dua hal. Yang pertama, cash flow kita nggak negatif-negatif amat. Yang kedua, orang Inti baik-baik kelihatannya. Jadi pada waktu kami serah terima, saya sempat tanya juga sama Serikat Pekerja, dan Anda kalau dengan Serikat Pekerja BUMN kesannya wah gitu kan. Saya tanya sama mereka, kenapa saya nggak di demo? Padahal saya udah very prepared untuk di demo, karena trauma semua orang yang masuk BUMN itu adalah di demo gitu ya. Jadi ketika kami lihat, saya dengan beberapa direksi lihat ya, kita pikir nggak ada cara lain kecuali kita mesti membalikkan perusahaan ini. Karena kalau tidak, dia akan going nowhere. Dan sebagai BUMN yang 100% milik pemerintah, kan mestinya kita punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemerintah atau QQ negara, QQ rakyat kan. Kalau begitu terus ngapain mesti ada? Betul. Dan kenapa nggak dibubarkan aja, uang yang ada disimpan ke deposito atau beli perusahaan lain yang jauh lebih menguntungkan gitu loh. So pertanyaan saya terhadap teman-teman adalah bahwa apakah Anda pernah berpikir bahwa perusahaan ini akan ditutup suatu hari? Sebuah pertanyaan yang cukup mengagetkan buat seorang mereka yang udah 20 atau 25 tahun kerja di sebuah perusahaan BUMN yang beranggapan bahwa ini adalah perusahaan yang akan stay alive forever gitu. So kita nggak punya pilihan lain, dan ya kita exercise, eksperimen. Anda tanya pertanyaan itu kepada teman-teman yang di PT Inti? Ya. Interesting. Yes, karena memang kita punya sebuah belief mungkin ya, kalau BUMN pasti forever and ever. Ya. Betul ya, tapi tidak seperti itu. So challenge apa Pak waktu Anda yang Anda hadapi? What's the biggest challenge? Well, BUMN ini dulu didirikan untuk menyediakan peralatan-peralatan buat industri telekomunikasi. Jadi very protektif dan captive. Jadi produksi yang kita hasilkan pada waktu tahun 80-an, tahun 90-an itu 100% diambil oleh Telkom.
Jadi kalau Anda pernah dulu tahun segitu punya telepon rumah itu bikinan PT Inti. Dan orang nggak punya choices, orang harus pakai punya PT Inti. Nah, ketika terjadi reformasi, deregulasi dan segala macam, perusahaan sangat tidak siap menghadapi market yang so kompetitif. So mengenalkan atau membawa iklim kompetisi di sebuah perusahaan yang plat merah, yang most of them behave kayak pegawai negeri, nggak negatif, nggak positif ya. Sure. Nggak ada yang salah dengan itu gitu loh. Cuma di tempat yang salah dan waktu yang salah mungkin ya. Mencoba mengenalkan ide bahwa kemudian perusahaan akan bisa ditutup, mengenalkan ide bahwa kemudian kita harus kompetitif, bahwa kita harus menghasilkan keuntungan. Di atas kertas gampang, tapi untuk menjiwai mungkin susah. Gitu. So, apa yang Anda lakukan? Bagaimana merubah seperti itu? Simple aja, pada waktu itu saya bukan orang yang PhD di bidang bisnis gitu ya. Saya cuma modal saya teman dan pengalaman aja. Teman saya percaya bahwa di menjalankan satu perusahaan itu atau masuk dalam satu perusahaan seperti PT Inti, Anda mesti believe tentang momentum. Dan kembali lagi, kami bersyukur bahwa kemudian dengan cepat kita tahu the basic foundation daripada perusahaan tersebut, issues-nya, yaitu kesejahteraan karyawan. Sehingga pada waktu saya lihat pola kesejahteraannya, saya nggak terlalu kaget bahwa kemudian mengatakan ke pihak teman-teman kementerian bahwa perusahaan ini membayar gaji karyawannya bloody underpaid. Jadi jangan disalahkan bahwa kemudian perusahaan ini tidak maju. Yang kedua, kalaupun mau maju, banyak yang tercecer di jalan. Tercecer untuk dipunguti lagi. Saya pakai istilah yang sopan lah ya, dicecer, dipungut lagi gitu kan. So saya juga surprise melihat beberapa teman-teman dengan gaji yang underpaid ini kok bisa hidup sangat layak gitu loh. Jadi minggu-minggu pertama kami kumpulkan, saya pribadi saya ajak teman-teman untuk duduk di kamar saya dan bertanya, gaji Anda berapa? Mereka itu di bawah satu level, di bawah direksi, dan mereka sebutkan angka di bawah 10 juta gitu. Pertanyaan saya adalah, how come Anda semuanya punya BlackBerry? Which cost satu bulan salary gitu ya. Ya semua kemudian lihat ke atas gitu loh. Tapi ini bukanlah suuzon, sebuah statement suuzon bahwa semuanya maling enggak. Tapi kan banyak sekali kemungkinan bahwa kemudian mereka dapat ini dari banyak sumber, yang hadiah, ke warisan, kan bisa hibah dan segala macam ya. Tapi di situ kelihatan sekali bahwa kemudian underpaid. So pilihan pertama kita saat itu adalah fokus kesejahteraan, kita naikkan 40%, even company belum pada posisi yang terlalu mudah pada waktu itu. Dengan harapan apa? People motivated. And trust, kembali lagi ya. And trust. That's interesting because usually kalau rugi udah pasti yang mungkin di-cut adalah PHK ya, PHK dan segala macam, dan Anda tidak PHK siapapun ya. Jadi statement kita pertama, PHK tidak akan ada, gaji dinaikin 40%, fasilitas direksi yang tidak perlu kita hapuskan. I see. Okay. Itu dengan tujuan utama trust. Okay. Karena begitu trust muncul, everything can follow. Very good. Lebih banyak lagi, lebih detail lagi kita akan bicara dengan Bapak Irfan, dan stay with us at Business Inspiration.